Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam pemirsa. Kita baru jumpa kembali di Star News TV bersama saya dengan M. Sakir, dan terima kasih kita kebersamaan ini. Dan saat ini kita berada tetap di Bantaeng ya, tepatnya di rumah kediaman mantan Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Haji Nurdin Abdullah. Dan saat ini kita akan berbicara sedikit tentang masalah pengkaderan dari Partai Golkar, dan di hadapan saya telah hadir salah satu kader termuda di Kabupaten Bantaeng dan baru saja dikukuhkan atau dilantik menjadi Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Bantaeng, dan kita langsung saja menyapanya. Assalamualaikum Mas Mirsa Farid Arman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Kelihatan dari wajah sehat Bang. Berbinar. Siap. Inner bidunya keluar Bang ya. Itu Ya. beban sudah kita ini karena tadi pelantikan sudah selesai. Ya, pemirsa, kita akan mengucapkan dulu selamat ya kepada Bang Mirsa yang memangku sekarang tanggung jawab besar di dunia Golkar, Golongan Karya, partai yang juga terbesar di Indonesia dan cukup diperhitungkan dan merupakan partai legend yang banyak mewarnai pemerintahan. Dan kali ini di Kabupaten Bantaeng telah lahir sebuah ketua baru di pemilihan terbaru dan baru saja dikukuhkan oleh Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan, Bapak Taufan Pawe. Dan kita ucapkan selamat tentunya kepada Bang Mirsa. Baik Bang Mirsa, sebelum kita masuk itu, terima kasih kami ucapkan telah bersama dengan Star News TV di kesempatan podcast kali ini. Kita mau mengenal dulu lebih dalam nih tentang Bang Mirsa ini. Bang Mirsa dulu lahir di mana Bang? Saya Makassar, itu tanggal tepatnya 13 Mei 1985. Berkembang besar di mana? Mulai dari sekolahnya sampai kuliahnya di mana? Tentu pada saat setelah lahir di Makassar. Setelah itu saya sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA itu ada di Makassar. Ya, sampai kuliah. Sampai kuliah? Iya. Tahun berapa terakhir kuliah kemarin? Jadi saya tamatnya itu tahun 2007. 2007. Oh, relatif ya, untuk saya menyelesaikan S1 saya di jadi saya TK di Kartika Chandra Kirana, terus saya lanjut lagi SD di SD Islam Atira, setelah itu SMP Negeri 6 Makassar, lalu saya masuk ke SMA Negeri 1 dan setelah itu saya pergi merantau Pak. Kemana? Ya, saya merantau waktu itu saya di Jakarta. Enggak buang diri kan? Enggak. Saya merantau di Jakarta dan cita-cita saya mau sekolah di luar dari Makassar, tapi tidak tercapai. Saya harus kembali 1 tahun. Jadi saya lewat 1 tahun dari umur saya itu. Saya sekolah lagi di Sekolah Tinggi Ekonomi Makassar. Di STIM Makassar. STIM Makassar. Ya. Nah, setelah saya lulus dari STIM Makassar, proses itu saya alhamdulillah dapat kerja Pak pada saat saya masa kuliah itu. Jadi pada masa saat saya kuliah itu saya dapat kerja. Jadi 3 tahun saya kuliah, saya pun ikut kerja di salah satu perusahaan swasta kerja. Ya, jadi kuliah sambil kerja di Makassar. Ya. Setelah itu karir saya di kerja, saya sampai masuk di level manager di salah satu perusahaan swasta. Setelah itu saya bertemu sama istri saya. Ya, bertemu sama istri saya. Sama kerja nggak? Kebetulan saya mitra. Oh, mitra. Ya, mitra. Beliau waktu itu ada buat rumah makan, saya juga sebagai pengelola tenan. Iya, sehingga beliau saya kenal dengan baik. Saya menikah. Setelah saya menikah itu prosesnya 1 tahun, 2 tahun saya itu ngontrak Pak. Ngontrak? Iya, mandiri sudah ya? Sudah mandiri. Meskipun orang tua ada di Makassar? Iya, jadi saya setelah nikah, saya minta izin sama Prof. Nurdin dan Ibu Lis. Waktu itu beliau adalah Bupati dan Ibu Lis dan PKK. Periode pertama mungkin? Iya, periode pertama. Setelah itu saya minta izin sama beliau. Pak, saya mau mandiri sama istri saya. Oh, keren. Ya, jadi saya mandiri. Waktu itu saya masih saya pergi ngontrak Pak. Ya, jadi saya ngontrak. Setelah saya ngontrak 2 tahun, alhamdulillah istri saya keterima di salah satu university di negeri Jepang. Jepang ya. Jadi keluarga Jepang semua hijrah ke sana semua ya, dari bapak, anak, sama ibu. Benar. Saya
baru pertama mengenal namanya budaya Jepang, sehingga saya harus ikut juga ke sana. Ya, jadi saya harus beradaptasi dengan memang keluarga besar beliau. Ya, setelah itu saya berangkat ke Jepang, istri saya terima S2 dan S3 di jurusan agriculture. Beliau pun menspesialisasikan ke ilmu tanah dan longsor. Soil gitu ya. Soil. Jadi saya pun di Jepang itu saya sekolah bahasa sambil saya juga kerja di sana di salah satu perusahaan swasta. Sempat ya. Setelah itu 6 tahun setelah itu saya balik. 6 tahun lama juga ya? Iya. Saya bisa berarti hebat bahasa Jepang ini. Ya, sedikit. Sedikit. Tidak salah dia memimpin saat ini Golkar di Kabupaten Bantaeng karena memang secara manajerial dia udah pernah berpengalaman di berbagai perusahaan ya. Dan kita langsung aja memasuki dulu pernah masuk organisasi nggak? Iya. Jadi proses organisasi memang itu saya mengikuti proses yang pernah berorganisasi tapi instan dan bukan organisasi sosial kemasyarakatan, tetapi lebih mewadahi teman-teman komunitas. Saya pernah buat balapan 2 kali sukses sebagai ketua panitia. IO ya, Indonesia semacam itu lah. Bukan saya IO memang internal tim kami, internal tim komunitas kami. Saya pernah melaksanakan itu dan saya menduduki terakhir sekretaris sekretaris Tarung Derajat ya. Ya, sekretaris Tarung Derajat Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah itu jadi memang saya organisasi untuk sosial kemasyarakatan apalagi politik itu saya belum pernah melaksanakan, sehingga memang proses inilah yang saya harus jalani saat sekarang pada saat saya harus masuk berorganisasi di partai politik yang besar dan harus yang matang. Pemirsa, ini cukup berani juga ya, dan kemudian gentleman ya, dan dia mengakui bahwa untuk proses organisasi politik itu kan masih minim ya. Tapi mungkin banyak membaca, banyak melihat, dan juga dia kebetulan keluarganya keluarga politik, terutama mungkin mertua ya gitu ya. Sehingga mungkin tidak asing. Nah, ini yang unik adalah karena dia didaulat menjadi ketua DPD. Ini prosesnya juga cukup panjang. Bisa diceritakan, Bang? Iya, jadi proses yang saya lalui sampai saya bisa menduduki di posisi ketua DPD 2 Kabupaten Bantaeng itu awalnya saya berproses politik itu di mana saya kerja politik bersama mensukseskan Bapak mertua saya sebagai Bupati periode kedua dan Gubernur periode pertama. Ya, jadi saya mengikuti proses itu. Langsung lah pokoknya. Iya, sehingga saya menyukai politik dalam konteks mengamati dan melihat saja. Belum berani menjadi pelaku. Belum pelaku ya. Jadi belum berani menjadi pelaku, sehingga mungkin saya juga pada saat itu tidak ada pernah berhubungan langsung dengan salah satu petinggi partai. Hanya saja saya dilirik langsung sama Partai Golkar pada saat itu. Siapa waktu itu? HM Tovan Pawe. Yang pada saat beliau mengambil tongkat kepemimpinan DPD 1 Golkar Sulsel. Beliau langsung memandatkan saya untuk menjadi wakil ketua bidang pemberdayaan manusia. Dari mana Tovan Pawe kenal kita? Nah, kita belum pernah berkecimpung di partai. Ini karena mertua saya belum pernah pun juga ketemu sama beliau, tapi sejujurnya kedekatan dengan menantu beliau ya. Ya, Pak Sulham yang waktu itu juga menjadi salah satu tim kerabat dari berteman dulu ya? Pilgub pada saat itu. Dan dia sudah megang partai Pak Sulham itu ya? Pada saat itu Pak Sulham belum memegang partai. Ya, beliau juga baru sama-sama kami berkarir di partai politik. Berarti langsung ditawarin ya oleh kemungkinannya rekomendasi dari Pak Sulham Arif pada saat itu. Kemudian kemarin ini kan harus proses pemilihan baru terangkat ketua. Bisa diceritakan kemarin bagaimana dinamikanya waktu pemilihan kemarin? Jadi memang periode kepengurusan Partai Golkar Bantaeng itu sudah habis, Pak. Sehingga memang diwajibkan perpanjangan tangan dari provinsi untuk mem-PLT-kan, memberikan
atau mencari pembantu untuk pelaksana tugas. Sehingga pada saat itu saya jabatan wakil ketua bidang pemberdayaan masyarakat. Itu di Bantaeng? Di provinsi. Di provinsi kita? Ya. Ya. Saya dimandatkan untuk menjadi PLT ketua Bantaeng. Berarti udah dikenal di provinsi, berkarir ya awalnya ya? Iya. Jadi proses dari itulah karena banyak permintaan dari teman-teman kader Partai Golkar Bantaeng, saya akhirnya dengan mengucapkan Bismillah saya mewakafkan diri, ya sehingga proses inilah yang saya jalani. Dan memang pada akhirnya saya menyadari bahwa organisasi sosial politik itu memang beda dengan pergaulan keseharian kita, ya. Bahwa memang amanah ini adalah bukan hanya menjadi orang baik, tapi memang harus bermanfaat. Sekarang merasa senang nggak menduduki jabatan amanah ini? Saya enjoy. Bismillah, saya enjoy aja, Pak. Iya. Oke. Kalau begitu kita masuk ke masalah strategi nanti. Iya, Pak. Kemudian pola-pola yang mau dibangun. Iya, Pak. Apakah mencontoh yang pengurus yang lama atau mungkin punya racikan tersendiri, dan apa yang harus dibenahi untuk Golkar bisa lebih stimulan lagi kembali? Iya, Pak. Saya sebenarnya kalau melihat dari dalam Golkar Kabupaten Bantaeng memang perlu mekanisme atau aturan yang memang sudah diberlakukan oleh DPD 1, sehingga role model itulah yang tetap saya komitmen, ya. Komitmen bersama DPD 1 tetap sejalan. Jadi tetap sejalan sehingga mekanisme partai yang selama ini saya jalankan itu saya jalankan dengan amanah. Kemudian kemarin mekanisme pemilihannya gimana? Belum dituntaskan tadi. Cara pemilihannya kemarin itu ada rival nggak? Rival persaingan kemarin? Proses pemilihan saya pada saat itu benar-benar sempat ada dinamika. Iya. Setelah dinamika terjadi, berlangsunglah kompromi kami bersama tim di kabupaten, sehingga saya bisa dapat mengamankan 8 rekomendasi. Dinamika apa yang terjadi? Bisa diceritakan? Memang dinamika kan banyak calon-calon. Saya pun juga tidak menutup calon-calon yang lain. Ya, semua terbuka. Tapi tetap ada juga namanya sosialisasi kampanye, menggait pendukung-pendukung, tetap lakukan itu dengan itu. Ada tim, ya. Ada tim yang menggait pada saat itu untuk mencapai 8 rekomendasi. Itu aja. Berarti tidak sekonyong-konyong juga ya, meskipun ada rekomendasi, tapi harus berjuang juga mengamankan posisi. Ya tentu ada proses arah ke situ tidak selancar yang kita pikirkan. Ya. Tentu banyak hal-hal yang sekarang mau kemudian nggak teman-teman yang berseberangan dengan kita dulu di dalam kepengurusan? Sampai saat sekarang saya membuka ruang kepada seluruh kader, baik yang kader yang sudah berkarir sejak lama maupun yang baru. Saya membuka ruang selebar-lebarnya, apalagi momentum pileg ini. Kami pun berharap kader-kader lama bisa berkolaborasi dengan kader muda. Kader lama berkolaborasi kader muda untuk membesarkan Partai Golkar Bantaeng. Apa yang mau dilakukan? Tentu mungkin punya trik sendiri atau racikan sendiri untuk membesarkan, apalagi untuk bersaing dengan partai-partai lain di pileg nanti akan datang, atau ada pesta demokrasi yang akan datang. Iya. Saat sekarang strategi yang saya gunakan adalah memang lebih banyak mengarah ke kajian. Ya, tentu berpikir bersama DPD 1, Pak. Karena kekuatan kami untuk DPD 2 itu harus dikolaborasikan, ya. Karena biar bagaimanapun DPD 1 sebagai support system buat kami. Kajian itu, apa yang Mas Mersa? Riset. Riset kami butuh. Ya, jadi butuh riset. Berarti semacam masukan dari DPD. Bahwa ini yang harus dilakukan, advice-nya ya. Advice dari. Tapi secara naluri sendiri nilainya tentu kan ada laporan dari teman-teman di kecamatan apa segala macam. Sambil kami berkolaborasi dari advice dari pusat, dari DPD 1 dan hasil aktual yang ada di lapangan. Itu aja mungkin, Pak. Kemudian karakter dan dinamika teman-teman yang di lapangan itu kira-kira ada nggak semacam mau disempurnakan atau mau didorong supaya tidak seperti kemarin, atau ada yang mau dilanjutkan polanya? Polarisasinya yang saya lihat teman-teman yang ada di kepengurusan, ya memang kami bersama-sama tetap
bagaimana bersama-sama menjadikan Partai Golkar ini komitmen. Kita komitmen untuk membesarkan partai ya. Kalau ada yang tidak mau mengikuti mekanisme secara aturan, kami jalan aja Pak. Betul. Artinya kami tetap aja dengan komitmen yang sudah saya bangun bersama DPD 1. Kalau targetnya sendiri gimana sih? Kalau bicara target di Kabupaten Bantaeng ini? Membesarkan Partai Golkar. Ya, mungkin yang yang kursinya awalnya 2, minimal kami bisa menambah dari kursi 2 yang ada. Kemudian kalau melihat Golkar sendiri, kira-kira partai-partai yang agak berat di sini yang mau dilawan dan tanda petik itu partai apa yang harus ditunduk? Tentu Nasdem Pak. Nasdem ya. Iya. Besar sih Nasdem besar ya. Iya Nasdem Pak besar. Dia jauh nggak Nasdem jumlahnya? Di sini masih sama juga dengan posisi kami Golkar ya. Oh. Sama-sama 2 kursi, hanya saja memang Nasdem Nasdem ya saat ini sangat dekat juga dengan pemerintah kekuasaan. Oke. Kekuasaan sehingga kalau Golkar sendiri nggak dekat ya? Golkar sendiri tetap menjadi salah satu partai yang tetap komitmen, karena saya bersama pemerintah sekarang itu sudah komitmen untuk mendukung sampai periode selesai. Sehingga saya komitmen yang sebagai partai pendukung itu saya akan tetap laksanakan sampai akhir periode beliau. Oke, kalau berbicara kemitraan, tadi saya lihat pada saat pengukuhan Mas Mirsa menjadi ketua DPD itu oleh ketua DPD 1, itu kelihatannya banyak partai lain yang datang ya kan, ada beberapa partai lain datang, kalau saya nggak salah 5 ya, sampai 6 itu. Ini apa memang pola diundang atau memang sesama partai harus menjalin kerjasama atau gimana maksudnya? Iya. Mereka. Kehadiran partai-partai yang ada di Kabupaten Bantaeng itu sebenarnya memang kami komitmen untuk membangun kemitraan bersama teman-teman partai yang ada di Kabupaten Bantaeng. Karena itu mungkin karena hasil kemitraan itu beliau-beliau dengan kami juga turut mengundang, akhirnya bisa hadir di acara kami. Kalau berbicara evaluasi, apa yang mau dikembangkan yang harus dibenahi untuk Golkar DPD Bantaeng ini? Tentu gerakan militansi teman-teman kecamatan maupun itu belum berjalan atau sudah berjalan atau mau ditingkatkan? Wajib ditingkatkan. Ditingkatkan ya. Kalau polanya sendiri, misalnya kan apa istilahnya kalau cabang di kecamatan itu? Pimpinan kecamatan, pimpinan kecamatan itu efisien berjalan atau gimana? Sampai sekarang sudah terbentuk Pak. 8 kecamatan sudah terbentuk, 67 desa juga sudah terbentuk. Kami sudah memberikan juga papan kecamatan, setiap kecamatan dan desa, sehingga tinggal support system untuk selanjutnya untuk merekrut sampai bisa merekrut sampai level TPS itu memang masih perlu kami kaji untuk laksanakan. Oke, Partai Golkar yang begitu besar hanya mendapatkan 2 kursi di Kabupaten Bantaeng ya kan? 2 kursi ya, betul? Ya, benar. 2 kursi. Nah, ini kan PR-nya sangat besar sekali ini karena kebesaran Golkar Pak. Itu tidak gampang itu. Nah, kalau berbicara target kursi nanti ke depan, kira-kira ada ancang-ancang nggak? Minimal 4 kursi Pak. 4 kursi? Ya. Polanya seperti apa kira-kira? Polarisasinya tentu kaderisasi yang harus berjalan. Kader yang lama, yang baru kami ajak untuk bersama-sama membesarkan Partai Golkar. Kalau dia pertemuan-pertemuan secara rutinitas terjadi nggak di internal Golkar itu dengan kader-kader itu? Ya, ada yang melaksanakan Pak bagian kaderisasi. Oh itu ya? Iya Pak. Dan tetapi strukturnya sudah ada juga ya di bagian itu bidangnya sudah ada semua. Iya. Ada yang tidak berjalan atau bagaimana? Memang untuk melaksanakan proses partai itu secara tupoksinya memang agak berat ya Pak ya. Iya. Ya. Karena support system ini memang perlu aturan main, sehingga memang kami terus mengevaluasi itu. Ya, jadi setiap ada program, coba kita lihat
evaluasinya, apakah memang bisa menaikkan elektoral kami di kajian strategis, bisa menaikkan elektoral, apa memang program yang hanya tidak menguntungkan bagi kami. Seperti partai-partai pada umumnya kan mereka itu kan selain induk partai itu sendiri, dia kadang-kadang memiliki sayap ya. Iya. Misalnya ada apa tadi MKGR apa segala macam, ada KPPG, KPPG apa segala macam. Iya. Apakah udah efektif berjalan juga ada ya pengkaderan remaja-remaja sayap itu situ? Itu pada untuk Golkar. Untuk ini pengkaderan sayap partai, khususnya Hasta Karya, memang kan konsolidasi dan aturan mainnya itu langsung provinsi ke daerah. Kami sebagai hanya mengamati ya dan memberikan rekomendasi. Ya. Tetapi saya dapat juga memberikan rekomendasi bahwa bagaimana bisa Hasta Karya ini bergerak, ya. Saya dapat kewenangan untuk kalau MPG semacam MPG-nya juga bagus pengkaderannya. MPG saya target memang pengkaderannya mulai dari anak muda, Pak. Iya. Ya, jadi yang sekarang ini saya merekrut anak muda, ya tinggal bagaimana militansi mereka kami tetap jaga. Kegiatan mereka apa itu MPG itu misalnya? Ya, rencana racikan sendiri. Ya, rencana untuk berikutnya kami mau buat Jumat Berkah ya. Bagaimana AMPG bisa berjalan di setiap kecamatan, membagikan berbagi kepada masyarakat. Ya pemirsa, untuk memajukan sebuah partai itu kan tidak terlepas juga daripada sepuh ya. Tidak terlepas daripada tokoh-tokoh masyarakat yang kalau kita ketahui Golkar ini kan juga banyak membina Golkar yang mungkin sudah sepuh, yang sudah, tapi dia militansinya kadang-kadang itu kuat ya. Iya, kuat. Nah, di Golkar sendiri sih di Bantaeng ini gimana? Iya, memang sepuh itu tetap kami jadikan sebagai motor kiblat buat kami, ya. Karena biar bagaimanapun sepuh itu banyak memberikan kami cerita pengalaman sewaktu beliau kaderisasi pada zaman Golkar zaman yang lalu. Kalau secara impian grand desanya Golkar Bantaeng sendiri ini kan pasti ada target besar ya. Katakanlah paling tidak menjadi wakil atau menjadi nomor 1. Itu udah siap nggak masuk ke kancah pertarungan seperti itu di masa yang akan datang? Insya Allah kami siap. Siap ya? Insya Allah kami siap. Saat ini sudah ada persiapan apa yang dilakukan selain pengkaderan tadi itu? Tentu selain pengkaderan, saya bersama teman-teman itu tadi bagaimana mensupport sistem, menjaga militansi dan semangat kebersamaan. Ya, itu aja, Pak. Ya. Kalau kita kembali ke masalah pengalaman berorganisasi dan juga dikaitkan dengan masuk ke kancah politik, apa yang berbeda antara pengalaman berorganisasi atau memegang sebuah jabatan di perusahaan dengan memegang jabatan di partai? Apa yang di situ berbeda? Atau tidak ada perbedaan atau gimana? Karena Partai Golkar bukan partai owner, Pak. Jadi memang Golkar sendiri saya melihat adalah partai yang betul-betul bisa fair, sehingga bisa memberikan suatu output yang memang benar-benar berdemokrasi. Itu, Pak. Kalau yang manajerial kan like and dislike aja, Pak. Iya. Ya, suka. Sedangkan kalau di partai ini kami harus memang betul-betul bagaimana jangan mencari musuh, Pak. Betul. Iya. Jadi, itu aja, Pak. Masyarakat, bagaimana meskipun kita ada bermanfaat ya, bermanfaat. Bagaimana sistem itu dilakukan ya. Iya. Pemirsa, kita terbatas waktu, tapi kita ingin closing statement dari Bu Mirsa Farid ini tentang masalah kepemimpinannya ke depan. Bagaimana Bu Mirsa bisa menyampaikan kepada masyarakat tentang apa pola yang harus dilakukan di dalam internal Golkar ini ke depan? Iya. Sampaikan kepada masyarakat. Fokus Partai Golkar Bantaeng adalah
tentu dengan platform karya kekaryaan, ya, yang ujungnya muaranya adalah mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bantaeng. Sehingga itu kami bersama kader Partai Golkar Bantaeng menginginkan bagaimana kekompakan kami bersama-sama dan selalu menjaga militansi untuk mencapai tujuan yang Oke, terakhir kita sekali inginkan. bisa ada penyampaian kepada para kader atau simpatisan Golkar di luar sana? Ya, para kader dan simpatisan Partai Golkar, 2024 adalah momentum politik legislatif, pilpres maupun pilkada. Mari tetap solid menjaga kedamaian Kabupaten Bantaeng dan tetap bercita-cita merebut dan mengembalikan kejayaan Partai Golkar Kabupaten Bantaeng. Terima kasih. Pemirsa, M. Mirsa dan Farid Arman, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Bantaeng, yang muda yang berkarya, tentu adalah merupakan slogan yang paling umum kita dengar di Partai Golkar. Dan kita berharap juga Partai Golkar di Bantaeng ini di bawah kepemimpinan Bung Mirsa dapat berjaya dan mencapai target yang telah ditentukan, ya kan? Terima kasih atas kebersamaannya, pemirsa. Saya M. Sakir dari Star News TV dan juga M. Mirsa. Mirsa Farid akan undur diri dan terima kasih atas kebersamaannya. Kami berdua mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kita bertemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Ya.